Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah Logika dan Himpunan kali ini, kita akan belajar tentang kuantor. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membicarakan tentang kalimat tertutup ya teman-teman. Istilah lain dari kalimat tertutup adalah pernyataan, yaitu suatu kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat terbuka. Nah, kira-kira bagaimana ya spesifikasi dari kalimat terbuka? Yang pertama, kalimat terbuka memuat satu variabel atau lebih. Variabel di sini merupakan suatu nilai tak pasti yang bisa teman-teman ganti dengan sembarang nilai yang ada di dalam semesta pembicaraan. Kemudian yang kedua, kalimat terbuka bukanlah merupakan pernyataan. Hal ini juga sudah teman-teman ketahui ya, bahwasanya kalimat terbuka akan memiliki kemungkinan lebih dari satu nilai kebenaran. Jadi pada suatu nilai dia akan bernilai benar, namun pada suatu nilai yang lain dia akan memiliki kemungkinan bernilai salah. Selanjutnya, kalimat terbuka ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pernyataan apabila variabel-variabel yang ada di dalam kalimat tersebut kita gantikan dengan nilai-nilai yang fix, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam semesta pembicaraan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengubah kalimat terbuka menjadi suatu kalimat tertutup? Sebagaimana yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, kita dapat mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup dengan cara kita mengganti variabel-variabel yang ada pada kalimat terbuka tersebut dengan sebuah konstanta. Konstanta di sini dapat diartikan sebagai suatu nilai tertentu atau anggota yang ada di dalam semesta pembicaraan. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memberikan kuantor pada kalimat terbuka tadi. Dalam hal ini, kuantor terdiri dari dua jenis, yaitu kuantor eksistensial dan kuantor universal. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas kuantor universal terlebih dahulu ya. Kuantor universal biasanya dilambangkan dengan notasi seperti ini, jadi seperti huruf A besar, kemudian posisinya dibalik, dan untuk cara membacanya adalah untuk semua atau untuk setiap. Maksudnya di sini adalah semua atau setiap objek yang ada di dalam semesta pembicaraan. Misalkan sekarang kita punya kalimat terbuka, kemudian kita simbolkan dengan px, di mana x di sini merupakan variabel yang nilainya bisa kita ganti dengan sembarang elemen yang ada di dalam himpunan semesta pembicaraan. Selanjutnya, untuk himpunan semesta pembicaraannya sendiri kita notasikan dengan U. Misalkan kita punya bentuk pernyataan matematis seperti ini, kita bisa menerjemahkannya sebagai untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan U, kalimat terbuka PX berlaku. Agar teman-teman tidak bingung, silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Di contoh soal ini, teman-teman disuruh untuk menuliskan pernyataan berikut dengan menggunakan kuantor universal. Bunyi dari pernyataannya adalah, untuk semua bilangan bulat negatif, nilai kuadratnya positif. Jadi pada awalnya, kalimat ini merupakan kalimat terbuka ya teman-teman. Kemudian kalimat terbuka ini menjadi sebuah pernyataan karena diberikan sebuah kuantor yang kita sebut sebagai kuantor universal. Bisa teman-teman lihat di sini ada kata-kata untuk semua. Berarti kalimat ini sudah disisipi oleh kuantor.
Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, silakan teman-teman cari semesta pembicaraannya. Di sini dikatakan untuk semua bilangan bulat negatif. Berarti kita tahu bahwa semesta pembicaraan yang dimaksudkan adalah himpunan bilangan bulat negatif. Untuk notasi bilangan bulat sendiri, kita menggunakan simbol seperti ini ya, jadi Z double atau double Z seperti itu. Kemudian untuk memastikan atau menunjukkan bahwa yang termuat di dalam himpunan tersebut hanyalah bilangan-bilangan negatif, maka kita berikan di sini pangkat negatif. Selanjutnya kita perlu mengambil sebuah variabel ya teman-teman. Variabel di sini bisa kita simbolkan dengan sebuah huruf, kemudian kita berikan klaim bahwasanya huruf tersebut termuat di dalam semesta pembicaraan. Misalkan variabel di sini saya ambil atau saya notasikan sebagai X, berikutnya adalah kita akan mengkonstruksikan PX. Nah, sekarang teman-teman lihat di dalam pernyataannya, nilai kuadratnya positif. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat lebih besar dari 0. Itulah nanti yang akan menjadi PX-nya. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan secara lengkap, untuk semua bilangan bulat negatif nilai kuadratnya positif, pernyataan matematisnya berbentuk seperti ini. Dengan ketentuan, semesta pembicaraannya adalah semua bilangan bulat negatif, sedangkan PX-nya yaitu X kuadrat lebih besar daripada 0. Pernyataan matematis seperti ini juga bisa teman-teman terjemahkan sebagai berikut. Untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat negatif, X kuadrat pasti bernilai positif. Dan terjemahan ini artinya sama saja dengan yang dimaksudkan oleh pernyataan di dalam soalnya. Kita lanjutkan pada pembahasan kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial dilambangkan dengan huruf E seperti ini, kemudian posisinya kita balik. Dan untuk cara membacanya adalah untuk beberapa atau terdapat. Artinya adalah ada sekurang-kurangnya satu objek di dalam semesta pembicaraan. Misalkan kita punya sebuah kalimat terbuka, kemudian kita notasikan dengan PX, di mana X adalah variabel yang bisa kita ganti nilainya dengan sembarang anggota yang ada di dalam semesta pembicaraan U. Misalkan kemudian kita punya bentuk pernyataan matematis seperti ini, maka kita bisa menerjemahkannya sebagai terdapat X di dalam semesta pembicaraan U, sedemikian sehingga kalimat terbuka PX berlaku. Silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Di sini teman-teman disuruh untuk menuliskan pernyataan berikut dengan menggunakan kuantor eksistensial. Bunyi dari pernyataannya adalah, di dalam bilangan bulat terdapat bilangan bulat non-negatif. Sebagaimana pada contoh sebelumnya, kalimat ini pada awalnya berbentuk kalimat terbuka. Kemudian kalimat terbuka tersebut menjadi sebuah pernyataan karena disisipi oleh sebuah kuantor, yaitu kuantor eksistensial. Nah, bukti keberadaan dari kuantor eksistensial dapat kita lihat melalui kata terdapat ini. Selanjutnya kita akan menentukan semesta pembicaraannya. Di dalam pernyataan, di sini bisa teman-teman lihat ya, disebutkan bahwa bilangan bulat di dalam bilangan bulat, berarti semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat. Selanjutnya kita notasikan dengan simbol double Z seperti ini. Kemudian kita mengambil sebuah variabel, misalkan kita notasikan dengan X lagi, tidak apa-apa ya. Jadi X di sini merupakan suatu elemen yang kita ambil dari himpunan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan menentukan PX-nya.
Bisa teman-teman lihat di dalam pernyataannya, di situ dikatakan bilangan bulat non-negatif. Nah, itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai PX-nya. Ini sekedar tambahan saja ya teman-teman. Jadi untuk himpunan bilangan bulat dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat positif yang isinya adalah angka-angka mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan tak berhingga. Kemudian kita notasikan dengan double Z pangkat positif seperti ini. Kemudian ada satu bagian lagi yaitu himpunan bilangan netral. Dan himpunan ini merupakan himpunan singleton atau hanya terdiri dari satu elemen yaitu bilangan 0. Selanjutnya yang ketiga adalah himpunan bilangan bulat negatif. Jadi kita simbolkan seperti ini ya, double Z kemudian pangkat negatif, isinya adalah mulai dari angka -1, -2, -3 sampai dengan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam pernyataan ini disebutkan bilangan bulat non-negatif, maka yang dimaksudkan adalah himpunan bilangan bulat positif digabungkan dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan PX-nya adalah X lebih besar sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk pernyataan matematisnya seperti ini. Dengan ketentuan semesta pembicaraannya adalah semua bilangan bulat, kemudian untuk PX-nya adalah X lebih besar sama dengan 0. Pada video sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tabel kebenaran ya. Nah, karena kalimat terbuka yang kita sisipkan kuantor di dalamnya bisa menjadi sebuah kalimat tertutup atau pernyataan, maka pernyataan dengan kuantor pun juga bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran untuk pernyataan-pernyataan yang di dalamnya terdapat kuantor. Silakan bisa teman-teman lihat ya, mulai dari baris pertama sampai dengan baris yang keempat. Pada baris yang pertama, di situ ada sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial. Dikatakan seperti ini, terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga PX berlaku. Nah, untuk pernyataan seperti ini akan bernilai benar jika setidaknya ada satu X di dalam semesta pembicaraan yang nanti akan mengakibatkan PX-nya bernilai benar. Jadi setidaknya kita punya satu nilai, sedemikian sehingga nanti ketika PX, X-nya kita ganti dengan nilai tersebut, maka pernyataan PX-nya bernilai benar. Kalau sudah seperti ini, berarti pernyataan dengan kuantor eksistensialnya juga pasti akan bernilai benar. Sebaliknya, kalau misalkan tidak ada nilai X yang memenuhi, sedemikian sehingga nanti untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan nilai PX-nya selalu bernilai salah, maka pernyataan dengan kuantor eksistensial seperti ini juga akan bernilai salah. Kita beralih pada baris yang kedua. Di situ terdapat sebuah pernyataan dengan kuantor universal. Dikatakan bahwa untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, PX berlaku. Nah, untuk pernyataan seperti ini, dia akan bernilai benar jika untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, PX-nya akan selalu bernilai benar. Kalau terjadi yang seperti ini, maka pernyataan dengan kuantor universal tadi juga pasti akan bernilai benar. Jadi kita ganti X ini dengan nilai berapapun, yang penting masih dalam semesta pembicaraan, PX-nya selalu bernilai benar, maka nanti pernyataan dengan kuantor universalnya juga akan bernilai benar. Sebaliknya, misalkan terdapat satu saja X yang tidak memenuhi, dalam arti ketika kita ganti PX-nya dengan suatu nilai yang ada di dalam semesta pembicaraan akan mengakibatkan PX bernilai salah, maka kuantor universal seperti ini pernyataannya juga akan bernilai salah. Selanjutnya teman-teman silakan lihat baris yang ketiga. Di situ ada sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial.
namun bentuknya ada negasinya ya. Jadi di situ dikatakan terdapat X di dalam semesta pembicaraan sedemikian sehingga negasi dari PX berlaku. Nah, untuk pernyataan yang seperti ini akan bernilai benar jika setidaknya terdapat satu X yang ada di dalam semesta pembicaraan sedemikian sehingga nanti negasi dari PX-nya bernilai benar. Sebaliknya, kalau misalkan untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan akan mengakibatkan negasi dari PX selalu bernilai salah, atau dapat kita artikan PX-nya selalu bernilai benar, maka kalimat dengan kuantor universal, dengan kuantor eksistensial seperti ini akan bernilai salah. Jadi antara baris yang pertama dengan baris yang ketiga itu saling berkebalikan ya teman-teman. Kita beralih pada baris yang terakhir. Di situ terdapat sebuah pernyataan dengan kuantor universal, namun terdapat negasi ya. Jadi kalimatnya berbunyi seperti ini. Untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, negasi PX berlaku. Nah, untuk kalimat yang berbentuk seperti ini, kalimatnya akan bernilai benar jika untuk setiap kali kita mengambil X di dalam semesta pembicaraan, negasi dari PX-nya akan selalu bernilai benar. Kalau terjadi yang seperti ini, maka kalimat dengan kuantor universalnya akan bernilai benar. Sebaliknya, kalau misalkan kita bisa menemukan satu saja X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga nanti nilai dari negasi PX-nya salah, atau dalam arti PX-nya bernilai benar, maka kalimat dengan kuantor universal ini akan bernilai salah. Jadi antara baris yang kedua dengan baris yang keempat ini saling berkebalikan. Sebagai ilustrasi, agar teman-teman mudah untuk memahami materi pada slide sebelumnya, silakan teman-teman perhatikan dua contoh soal sebagai berikut. Untuk contoh soal yang pertama, di sini teman-teman disuruh untuk menentukan nilai kebenaran dari sebuah pernyataan berkuantor. Bunyinya adalah, untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, dan untuk setiap Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, X dijumlahkan dengan Y, hasilnya juga pasti berada di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, setiap kali kita mengambil dua buah bilangan bulat, maka nanti hasilnya pasti juga berupa bilangan bulat. Sebagai contoh misalkan ya, saya mengambil angka 1 dan angka 2, ketika keduanya ini saya jumlahkan maka akan diperoleh angka 3. Dan kita tahu bahwa 3 itu juga termasuk bilangan bulat. Selanjutnya, misalkan saya punya 10, kemudian saya jumlahkan dengan minus 10. Berarti dalam hal ini X-nya saya ganti 10, kemudian Y-nya saya ganti minus 10, maka hasil penjumlahan dari keduanya adalah 0. Dan 0 ini juga berada di dalam himpunan bilangan bulat. Satu contoh lagi, misalkan saya punya minus 5, kemudian saya jumlahkan dengan 3. Dalam hal ini misalkan X-nya sama dengan minus 5, kemudian Y-nya sama dengan 3. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah minus 2. Dan minus 2 ini juga berada di dalam himpunan bilangan bulat. Jadi artinya adalah operasi penjumlahan yang ada di dalam bilangan bulat itu bersifat tertutup gitu. Dalam arti hasil dari penjumlahan dua bilangan bulat akan selalu berupa bilangan bulat. Nah, karena X dan Y di sini bisa kita ambil sembarang nilai ya, tidak ada ketentuan nilai X-nya harus berapa dan Y-nya harus berapa, maka pernyataan dengan kuantor universal ini bernilai benar. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Di sini teman-teman disuruh untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan sebagai berikut. Kalau pada contoh soal yang pertama, bentuk dari operasinya adalah penjumlahan, seperti itu ya. Namun pada contoh soal yang kedua di sini bentuk operasinya adalah pembagian. Jadi bunyinya, untuk setiap X yang ada di dalam bilangan bulat,
Dan untuk setiap Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, X dibagi dengan Y hasilnya akan selalu termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang teman-teman pikirkan, kira-kira pernyataan ini akan selalu bernilai benar atau ada kemungkinan bernilai salah ya? Teman-teman tahu kan bahwasanya himpunan bilangan bulat itu hanya memuat bilangan-bilangan negatif, positif, dan nol. Dalam arti, di dalam himpunan bilangan bulat itu tidak terdapat bilangan berbentuk pecahan. Sekarang misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 2. Maka ketika X dibagi dengan Y hasilnya adalah setengah. Dan setengah itu bukan atau tidak berada di dalam himpunan bilangan bulat. Berarti ada nilai X dan Y nanti yang tidak bisa memenuhi, seperti itu. Jadi ketika Y-nya kita ganti dengan 0 misalkan ya, maka untuk sembarang X kita pilih berapapun, hasilnya tidak terdefinisi, berarti dia tidak termuat di dalam Z. Atau misalkan kita pilih X-nya ini lebih kecil daripada Y-nya, maka nilainya nanti akan selalu berbentuk pecahan. Dan pecahan itu tidak termasuk di dalam himpunan bilangan bulat. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan dengan kuantor universal seperti ini bernilai salah. Jika pada slide sebelumnya contoh-contoh yang diberikan berupa pernyataan dengan kuantor universal, sekarang coba kita mempelajari contoh-contoh pernyataan yang di dalamnya memuat kuantor eksistensial. Silakan teman-teman perhatikan dua contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, di sini teman-teman disuruh untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Bunyi dari pernyataannya adalah terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga X dibagi 2 hasilnya akan termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Oke, kira-kira pernyataan ini benar atau salah ya? Untuk pernyataan dengan kuantor eksistensial, agar dia bisa bernilai benar, maka kita hanya perlu ya menemukan satu buah nilai X saja, setidaknya satu gitu, yang nanti akan mengakibatkan PX-nya bernilai benar. PX dalam hal ini adalah X dibagi dengan 2 hasilnya termuat di dalam Z. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 4 ketika kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Dan 2 di sini merupakan anggota di dalam himpunan bilangan bulat. Jadi, karena kita sudah berhasil menemukan satu X yang ada di dalam bilangan bulat, sedemikian sehingga X ketika kita bagi 2 hasilnya juga termuat di dalam himpunan bilangan bulat, maka pernyataan dengan kuantor eksistensial ini bernilai benar. Selanjutnya, sebagai bentuk generalisir, setiap kali kita mengambil X, yang mana X adalah kelipatan 2, maka nanti PX-nya akan bernilai benar. Di dalam kasus ini ya teman-teman maksudnya. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2 ya. Di sini teman-teman disuruh untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan sebagai berikut. Bunyi dari pernyataannya, terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga ketika X dibagi dengan 0, hasil dari pembagiannya akan termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang coba kita cari nilai X yang memenuhi pernyataan ini. Kira-kira ada atau tidak ya? Jawabannya tidak ada ya teman-teman, karena untuk sembarang X yang kita ambil di dalam himpunan bilangan bulat, ketika nanti kita bagi dia dengan 0, maka hasil pembagiannya nanti tidak terdefinisi, kecuali ketika X-nya sama dengan 0. Namun, ketika 0 dibagi dengan 0, maka hasilnya tak berhingga, sehingga kita pun juga tidak bisa menentukan nilainya berapa, sedemikian sehingga nanti kita tidak bisa menilai gitu apakah hasil pembagiannya juga termasuk di dalam himpunan bilangan bulat atau tidak. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, karena tidak ada nilai X di dalam himpunan bilangan bulat yang memenuhi pernyataan PX, maka
kalimat atau pernyataan berkuantor eksistensial ini bernilai salah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya ketika kita memiliki sebuah pernyataan berkuantor, kemudian pernyataan ini kita negasikan. Dia akan ekuivalen dengan kalimat berkuantor lain yang bentuknya seperti apa. Kayak gitu ya. Silakan nanti teman-teman lihat tabel ini ada 4 baris. Di baris yang pertama, misalkan kita punya pernyataan berkuantor universal yang berbunyi, untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, PX berlaku. Kemudian kalau misalkan kita negasikan ya pernyataan ini, maka hasil dari negasinya tadi akan ekuivalen dengan kuantor eksistensial yang berbunyi, terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga negasi dari PX berlaku. Selanjutnya di baris yang kedua, misalkan kita punya pernyataan dengan kuantor eksistensial yang berbunyi, terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga PX berlaku. Kemudian pernyataan ini kita negasikan. Maka hasil penegasiannya akan ekuivalen dengan pernyataan berkuantor universal yang berbunyi, untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, negasi dari PX berlaku. Selanjutnya di baris yang ketiga, misalkan kita punya pernyataan dengan kuantor universal yang berbunyi, untuk setiap X di dalam semesta pembicaraan, negasi PX berlaku. Kemudian kita ingin menegasikan kalimat tersebut, maka hasil dari negasinya tadi akan ekuivalen dengan pernyataan berkuantor eksistensial yang berbunyi, terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga negasi dari negasi PX berlaku. Nah, karena di sini ada double negasi ya, maka berdasarkan hukum negasi ganda kita bisa menghilangkan negasinya. Sehingga pernyataan ini juga akan ekuivalen dengan pernyataan terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga PX berlaku. Kita lanjutkan pada baris yang terakhir. Misalkan kita punya sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial yang berbunyi sebagai berikut. Terdapat X di dalam semesta pembicaraan, sedemikian sehingga negasi dari PX berlaku. Kemudian kita ingin menegasikan pernyataan ini, maka hasil dari negasinya tadi akan ekuivalen dengan pernyataan berkuantor universal yang berbunyi, untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, negasi dari negasi PX berlaku. Nah, sekali lagi karena di sini ada double negasi, maka kita bisa memberlakukan hukum negasi ganda. Dalam arti negasinya nanti akan kita hilangkan. Sehingga kalimat ini juga akan ekuivalen dengan kalimat berkuantor universal yang berbunyi sebagai berikut. Untuk setiap X yang ada di dalam semesta pembicaraan, PX berlaku. Agar teman-teman dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam slide sebelumnya, silakan teman-teman pahami contoh soal berikut ya. Jadi di sini ada 4 contoh soal dan semuanya saya ambilkan dari contoh soal sebelumnya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Bunyi dari pernyataannya, untuk setiap X dan Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, hasil penjumlahan dari X dan Y akan selalu termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Pada contoh sebelumnya kita sudah memeriksa ya nilai kebenaran dari pernyataan ini dan nilai kebenarannya adalah benar. Oleh karena itu ketika pernyataan ini nanti kita negasikan, maka kalimat hasil negasinya harus bernilai salah. Berdasarkan keterangan yang ada di dalam tabel pada slide sebelumnya, ketika kita memiliki sebuah pernyataan dengan kuantor universal,
kemudian kita ingin menegasikan pernyataan tersebut, maka kuantor universal akan kita ubah menjadi kuantor eksistensial. Kemudian PX akan kita ubah menjadi negasi PX. Nah, silakan teman-teman perhatikan. PX di dalam hal ini adalah X plus Y elemen di dalam Z. Maka negasi dari PX-nya berbunyi X plus Y bukan elemen di dalam Z. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk negasinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat dan terdapat Y di dalam himpunan bilangan bulat. Sedemikian sehingga nanti hasil penjumlahannya tidak termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Silakan teman-teman pikirkan apakah pernyataan seperti ini bernilai benar? Jawabannya tidak ya, karena tidak ada nilai X dan Y yang dua-duanya ini merupakan elemen di dalam himpunan bilangan bulat, namun ketika dijumlahkan hasilnya bukan berupa bilangan bulat. Hal ini sudah dijamin oleh suatu hukum yang mengatakan bahwa operasi penjumlahan di dalam himpunan bilangan bulat bersifat tertutup. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat negasi dari pernyataan yang ada di contoh soal 1 bernilai salah. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Bunyi dari pernyataannya, untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat dan untuk setiap Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, X dibagi dengan Y hasilnya akan selalu termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Pada contoh sebelumnya, kita sudah meninjau ya nilai kebenaran dari pernyataan ini. Dan ternyata nilai kebenarannya adalah salah. Selanjutnya, ketika pernyataan ini kita negasikan, maka hasil dari negasinya haruslah bernilai benar. Oke, bagaimana bentuk negasinya? Sama seperti yang tadi ya. Untuk kuantor universal akan kita ganti menjadi kuantor eksistensial. Kemudian untuk PX akan kita ganti menjadi negasi PX. PX dalam hal ini berbunyi X dibagi Y termuat di dalam Z. Oleh karena itu, negasi PX-nya akan menjadi X dibagi dengan Y tidak termuat di dalam Z. Sehingga kita akan memperoleh bentuk negasinya seperti ini ya. Terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat dan terdapat Y di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga X ketika dibagi dengan Y hasilnya tidak termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan apakah kalimat atau pernyataan ini bernilai benar. Karena pernyataannya terdiri dari kuantor eksistensial ya, maksudnya dilengkapi oleh kuantor eksistensial, maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa sedikitnya ada satu buah nilai X dan Y yang memenuhi persyaratannya. Dalam arti di sini adalah negasi PX-nya bernilai benar. Kita ambil misalkan X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 4. Maka ketika X dibagi dengan Y, hasilnya adalah 3/4, berbentuk sebuah pecahan. Karena 3/4 ini berupa pecahan, maka 3/4 tidak termuat di dalam Z. Artinya adalah terdapat nilai X dan Y yang memenuhi negasi PX-nya bernilai benar. Karena kita sudah menemukan ya setidaknya ada satu nilai X dan Y yang memenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa negasi dari pernyataan yang ada di contoh soal nomor 2 bernilai benar. Oke, kita beralih pada contoh soal yang ketiga. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Bunyi dari pernyataannya, terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga X ketika dibagi dengan 2 hasilnya akan termuat di dalam himpunan bilangan bulat.
Pada contoh sebelumnya kita sudah membahas nilai kebenarannya ya, dan nilai kebenaran dari pernyataan ini adalah benar. Berarti nanti ketika kalimat ini kita negasikan, nilai kebenarannya harus salah. Selanjutnya, karena kalimat ini memuat kuantor eksistensial, maka ketika kita negasikan, kuantor eksistensial ini akan kita ganti dengan kuantor universal, kemudian PX akan kita ganti dengan negasi PX. PX di dalam hal ini berbunyi, X ketika dibagi dengan 2 akan termuat di dalam Z. Berarti negasi PX-nya akan berbunyi, X dibagi dengan 2, hasilnya tidak termuat di dalam Z. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk negasinya seperti ini. Sekarang coba teman-teman pikirkan, apakah pernyataan ini bernilai benar? Jawabannya adalah tidak ya, tidak bernilai benar atau dalam arti bernilai salah gitu. Kenapa? Karena dalam statement ini dikatakan bahwa seluruh X yang ada di Z ketika dibagi 2 hasilnya tidak termuat di dalam Z. Ini salah. Kenapa? Karena kita bisa mengambil X-nya sama dengan 6 ya. Semisal 6 ketika dibagi dengan 2 hasilnya kan 3. Dan 3 termuat di dalam Z. Seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil negasi dari pernyataan yang ada di contoh soal nomor 3 bernilai salah. Kita beralih pada contoh soal yang terakhir. Di sini kita disuruh untuk menentukan negasi dari pernyataan berikut. Bunyi dari negasinya, terdapat X di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga X ketika dibagi dengan 0 hasilnya akan termuat di dalam Z. Pada contoh sebelumnya sudah kita bahas bahwa pernyataan ini bernilai salah. Sehingga nanti ketika pernyataan ini kita negasikan, hasil dari negasinya harus bernilai benar. Nah, teman-teman perhatikan, karena pernyataan ini memuat kuantor eksistensial, maka nanti ketika kita negasikan, kuantornya akan berubah menjadi kuantor universal. Kemudian PX akan berubah menjadi negasi PX. Nah, sekarang untuk PX-nya bunyinya adalah X ketika dibagi 0 termuat di dalam Z. Maka negasi PX-nya akan berbunyi X ketika dibagi 0 hasilnya tidak termuat di dalam Z. Sekarang coba kita pikirkan apakah kalimat ini bernilai benar. Seperti itu ya. Di sini dikatakan bahwa setiap kali kita mengambil X, ketika X itu dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak termuat di dalam Z. Dan ini bernilai benar ya teman-teman. Seperti pada keterangan sebelumnya, ketika X-nya di sini bukan 0, misalkan X-nya ini 1 atau minus 1 atau yang lain, ketika dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Berarti dia otomatis tidak termuat di dalam Z. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah tak berhingga. Dan ini juga tidak bisa kita tentukan ya apakah termuat di dalam Z atau tidak. Sehingga kesimpulannya adalah kalimat negasi dari pernyataan yang ada di contoh soal nomor 4 ini bernilai benar. Di dalam pernyataan berkuantor, memungkinkan sekali termuat beberapa kuantor. Nah, posisi dari kuantor ini bisa kita bolak-balik ya, bisa kita tukarkan ketika kuantor-kuantor yang ada di dalam sebuah pernyataan berjenis sama. Dalam arti sama-sama kuantor universal atau sama-sama kuantor eksistensial. Dan proses tukar-menukar seperti ini tidak akan mempengaruhi nilai kebenaran dari pernyataannya. Kecuali kalau misalkan di antara kuantor-kuantor yang sama tadi ada kuantor yang berbeda. Nah, kita perlu berhati-hati kalau terjadi hal seperti itu. Di sini akan saya contohkan ya sebuah pernyataan yang di dalamnya memuat 2 buah kuantor universal.
Pernyataannya berbunyi, untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat dan untuk setiap Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, hasil perkalian dari X dan Y akan selalu termuat di dalam himpunan bilangan bulat. Karena di sini ada dua buah kuantor yang sama, yaitu sama-sama kuantor universal, maka kita bisa menukar posisinya, sehingga menjadi pernyataan seperti ini. Untuk setiap Y yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, dan untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, hasil perkalian dari X dan Y akan selalu termuat di dalam bilangan bulat. Nah, penukaran seperti ini tidak akan menjadi masalah ya, dalam arti tidak akan mempengaruhi nilai kebenaran dari pernyataannya karena kuantor yang ditukarkan jenisnya sama. Dan di antara dua kuantor tersebut tidak disela-selahi oleh kuantor jenis lainnya. Selanjutnya, misalkan kita punya sebuah pernyataan dan di dalam pernyataan tersebut termuat beberapa kuantor yang berbeda jenis, maka kita tidak boleh sembarangan menukar posisi dari kuantornya. Karena ini dimungkinkan nanti akan mengubah arti sehingga nanti nilai kebenarannya juga bisa berubah. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai sebuah pernyataan yang berbunyi, untuk setiap X yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, terdapat Y di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga nilai dari X akan kurang dari Y. Pernyataan ini bernilai benar. Kenapa? Karena setiap kali kita mengambil suatu X ya, atau suatu bilangan bulat maksudnya, maka kita akan selalu dapat menemukan bilangan bulat lain yang nilainya lebih besar daripada si X tadi. Sebagai contoh, misalkan saya mengambil X-nya sama dengan 1, maka kita dapat menemukan bilangan 2 gitu ya, bilangan 3, 4, 5 dan seterusnya yang nilainya akan selalu lebih besar daripada si X atau 1 itu tadi. Misalkan pernyataan ini kemudian kita balik, sehingga nanti kita akan memperoleh pernyataan baru seperti ini, terdapat Y di dalam himpunan bilangan bulat untuk setiap X di dalam himpunan bilangan bulat, sedemikian sehingga nilai dari X akan selalu kurang dari Y. Ini berbeda artinya ya dengan yang tadi. Kalau pernyataan yang kedua ini artinya adalah terdapat suatu bilangan bulat yang paling besar sehingga dia nilainya akan selalu lebih besar daripada bilangan bulat yang lain. Dan ini bernilai salah karena kita tahu bahwa bilangan bulat itu jumlahnya tak berhingga. Nah, karena tak berhingga, maka kita tidak bisa menentukan nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil. Gitu. Jadi di dalam hal ini kita tidak bisa menemukan nilai dari Y-nya. Sehingga pernyataan ini bernilai salah. Untuk melatih dan mengasah pemahaman teman-teman pada materi kali ini, silakan teman-teman kerjakan tugas 1 sampai dengan tugas 4 berikut ya. Catat jawabannya di buku tulis masing-masing. Jangan lupa sertakan pembahasannya.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.